pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa silakan dipimpin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tanpa usai. Oke, baik. Sebelum dimulai ya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jadi ketika Ibu menyelamat kalian, jangan lupa untuk bilang hadir, oke? Ibu. Yang pertama ada Adelia Damayanti, hadir. Rengganis Ayu Firdaus, hadir. Anggun Wardatul Alika, hadir. Nashfa Safabil Soni Putri, hadir. Erina Regita Cahyani, hadir. Nabila Eka Hidayah, hadir. Zina Siti Mawalia, hadir Bu. Sherly Vega Kurtianti, hadir Bu. Farah Aulia Aziza, hadir. Lukis Fernanda Putri, hadir Bu. Farah Dibaini, hadir. Oke, baik, hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Jadi izin menginformasikan kembali bahwasanya jika kalian nanti suatu saat nanti ya izin atau sakit itu perlu menggunakan, kalau sakit ke surat dokter, mungkin kalau izin itu harus jelas izinnya kemana, ngapain aja gitu. Oke, sebelum masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian pernah gak sih merasa terganggu atau tersinggung gitu terhadap cara bicara dari teman kalian? Misalnya dari cara bicaranya, atau dari sikapnya yang membentang-bentang, atau sering memotong membicarakan. Mungkin ada yang ingin bercerita atau sharing di sini. Ada yang mau? Ibu butuh 2 anak dan gak apa-apa. Ayo, ini masih pagi loh. Saya Oke, Nashka. jadi dulu Ibu, ini sebenarnya ceritanya lagi dulu sama temen-temen juga diskusi waktu kelompok. Jadi kan waktu itu kan ada diskusi kelompok, dan terus waktu diskusi kelompok itu kan pasti ada banyak orang yang lagi menyampaikan pendapatnya. Nah, tapi ternyata waktu lagi ada beberapa anak yang kayak mengungkapkan pendapatnya itu malah kayak dipotong-potong gitu. Jadi itu sebenarnya agak kesel kalau misal lagi ngomong potong-potong. Oke, mungkin ada lagi satu anak lagi yang mau bercerita. Ayo Bu. Oke, Nabila Eka, silakan. Jadi saya tuh pernah tanya tugas ke teman saya kan. Saya tuh bertanya apakah TPP-nya itu udah dikerjain apa belum. Kan saya cuma bertanya, tapi sama dia itu langsung pakai yang tinggi. Emang PPT bisa langsung jadi? Kan saya cuma tanya kalau emang belum, ya ayo jangan sama. Tapi kan dari dia itu malah pakai yang tinggi. Oke, terima kasih ya yang sudah sharing dan berani untuk bercerita. Jadi teman-teman, pada intinya yang sudah kalian ceritakan tadi itu adalah bentuk dari pelanggaran dalam berkomunikasi. Kalau di sekolah seperti ini, mungkin dampaknya hanya kita malas bicara lagi. Jadi kita kalau bertemu dia, itu cuma diam aja, terus ngomong-ngomong. Itu kan wajar ya kalau di sekolah. Tapi sebaliknya, kalau kalian suatu saat nanti bekerja, entah itu di perkantoran atau di sekolah sebagai guru ataupun yang lainnya, itu tentu akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap kalian. Mulai dari branding kalian juga akan rusak, kemudian citra profesional dari diri kalian juga akan terganggu. Maka dari itu, sikap tersebut itu termasuk dalam kategori komunikasi tidak profesional. Jadi, kali ini kita akan belajar mengenai etika komunikasi di tempat kerja. Bentar ya. Oke, etika komunikasi di tempat kerja. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai apa sih itu pengertian dari etika komunikasi di tempat kerja. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai identifikasi bentuk dari komunikasi profesional dan juga komunikasi tidak profesional. Nah, dalam ini nanti ada komunikasi efektif juga, kemudian etikanya gimana dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan ibu kasih studi kasus ya tentang etika komunikasi di tempat kerja. Kemudian yang keempat yaitu solusi dengan kalian itu maju ke depan untuk presentasi seperti itu. Kalau untuk sistem penilaian dari ibu itu yang pertama tentu dari tugas-tugas kalian itu bagaimana kalian mengerjakannya bagus atau tidak, dan juga yang kedua ada ujian tengah semester atau UTS, yang ketiga ada ujian akhir semester atau UAS, dan yang tak kalah penting juga keaktifan kalian. Jadi bagaimana kalian saat kita berdiskusi ini bisa terjadi secara dua arah, kemudian saat kalian presentasi juga ada sesi tanya jawab, kalian saling bertanya dan menyangka seperti itu. Mungkin dari tujuan pembelajaran dan juga sistem penilaian dari ibu ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum kita langsung masuk pada pendahuluan materi kita. Nah, di sini kan sudah ada simulasi singkat nih mengenai etika komunikasi di tempat kerja. Yang pertama yaitu ada gambar yang di kanan. Ini adalah gambar orang berjabat tangan ya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar orang yang sedang berdebat. Oke, kita bahas gambar yang pertama terlebih dahulu. Untuk gambar yang pertama, ini masuk pada kategori komunikasi profesional atau tidak profesional? Profesional. Oke, bagus. Karena kenapa? Yang pertama, mereka sudah melakukan kontak mata antara keduanya. Jadi, etika dalam berkomunikasi itu harus ada kontak mata ya, untuk bisa menghargai lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, mereka sudah melakukan senyum dan juga sapa. Jadi saat proses berkomunikasi itu hal yang penting juga selain bentuk kita ramah terhadap lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk orang yang sedang berdebat. Ini masuk dalam kategori profesional atau tidak profesional? Tidak profesional. Ya, karena mereka itu berdebat dengan marah-marah, menggunakan nada tinggi, kemudian pasti mereka ini saling menguatkan argumennya masing-masing dan memotong pembicaraannya ya. Karena ada tangan yang sedang menunjuk-nunjuk, ini adalah salah satu bukti tangan yang tidak bagus saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Oke, lanjut pada apa itu pengertian komunikasi di tempat kerja. Jadi komunikasi di tempat kerja adalah komunikasi yang terjadi di lingkungan kerja, entah itu antara bawahan dengan atasan, kemudian antara satu orang dengan banyak orang, dengan pekerja lain yang berada di lingkungan kantor. Kemudian ada komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Jadi komunikasi efektif ini terjadi apabila pesan yang diberikan kepada komunikator itu dapat diterima baik dengan baik oleh komunikan. Jadi sehingga tidak terjadi salah persepsi. Nah, kenapa bisa dikatakan efektif? Itu jika memenuhi 3 hal. Jadi yang pertama itu pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Jadi pesan yang sudah diterima itu sama atau sesuai dengan pesan yang dikirim oleh pengirim. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, itu pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan lanjut dengan perbuatan yang dikehendaki oleh pengirim. Jadi pesan yang sudah disampaikan itu penerima menyetujuinya. Kemudian penerima juga ada harapan untuk membalas pesannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Jadi penerima itu tidak bingung harus membalas apa karena memang pesan yang dikirim oleh pengirim itu sudah jelas. Selanjutnya ada proses dalam berkomunikasi. Ada apa aja unsur-unsur di komunikasi? Yang pertama tentu ada pengirim berita atau biasa kita sebut sender kalau ada zaman sekarang ya. Kemudian yang kedua ada berita atau informasinya apa. Kemudian yang ketiga ada media saluran yang digunakan itu apa? Baik email, kemudian telepon, saat rapat dan lain-lain. Kemudian yang keempat
ada penerima berita, dan yang kelima itu ada umpan balik. Jadi prosesnya itu dimulai dari pengirim terlebih dahulu, itu memberikan pesan yang dikirim itu bentuknya informasinya apa. Kemudian lanjut pesannya dikirim dalam bentuk apa, bentuk telepon, email, dan lain sebagainya. Dan setelah ada medianya, itu tentu akan dikirim oleh sang penerima pesan. Kalau penerima pesan sudah menerima pesannya, nanti kembali lagi kepada pengirim pesan. Oke. Nah, di sini ada komunikasi profesional dan juga komunikasi tidak profesional. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama ada di nada suara. Kalau komunikasi profesional, seringkali mereka itu menggunakan nada suara yang tenang dan juga sopan. Jadi kalau bicara itu didengarkan di telinga itu enak, nyaman, dan tidak mengganggu pendengaran kita. Kemudian kalau komunikasi tidak profesional, seringkali mereka itu memberikan untuk berbicara itu menggunakan nada yang tinggi dan sering membentak-bentak. Kalau ada yang ngomong itu udah dipotong duluan, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada sikap, yaitu ketika komunikasi profesional, mereka akan menyimak dengan aktif, mendengarkan apa cerita dari informasi dari lawan bicara kita dengan baik dan juga memberikan solusi. Nah, kalau yang tidak profesional, mereka cenderung tidak aktif dan sekali berbicara itu malah merugikan, yaitu memotong pembicaraan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu fokusnya. Kalau komunikasi profesional itu ada kontak mata atau giliran dulu untuk menatap lawan bicara. Kenapa sih Bu ada kontak mata? Karena itu adalah salah satu bentuk menghargai lawan bicara kita. Nah, kalau tidak profesional, mereka seringkali bermain HP sendiri, aktivitas sendiri, sibuk sendiri, dan tidak menghiraukan lawan bicaranya. Nah, selanjutnya ada cara berkomunikasi efektif di lingkungan kerja. Yang pertama, tentu mereka akan selalu siap sedia. Jadi kita harus siap sedia untuk diajak bekerja atau berbicara. Kita harus bisa untuk menciptakan suasana kerja yang aman, baik, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, kita memiliki perilaku yang positif dan peduli kepada orang lain. Jadi ketika di lingkungan kerja nanti jangan egois atau aku gini, aku harus gini, mereka gini, aku harus gini. Itu tidak boleh ya. Jadi kalian harus merangkul satu sama lain. Kemudian yang ketiga itu bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu tidak hanya menyampaikan pesan saja, tetapi juga menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang keempat, bisa menyampaikan pesan dengan jelas. Jadi pastikan penyampaian pesan kalian itu sudah jelas dan dapat dimengerti. Jadi pesannya itu tidak bertele-tele dan kebanyakan gitu. Kemudian yang kelima itu hati-hati terhadap bahasa non-verbal. Bahasa verbal sama pentingnya dengan bahasa non-verbal. Jadi bahasa tubuh itu menggambarkan pesan kita atau ucapan kita saat berbicara dengan orang lain. Itu sebaiknya tadi terjadi kontak mata. Kemudian yang keenam itu terbuka terhadap feedback. Nah, di sini kalian harus terbuka terhadap umpan balik pesan yang Anda sampaikan apabila ada yang kritik atau mengevaluasi. Jadi, ketika kalian satu saat nanti itu dikritik, jangan malah kok aku dikritik sih, aku gak terima, aku harus balas. Itu gak boleh. Jadi harus diterima dengan lapang dada, diterima dengan rendah hati, supaya itu bisa menjadi bahan introspeksi diri kalian sendiri. Nah, yang terakhir itu ada berpikiran terbuka. Jadi apabila Anda tidak berpikiran terbuka saat berkomunikasi dengan orang lain, itu akan sulit untuk mendengarkan mereka. Jadi terbukalah dengan kritik, saran, dan apapun itu ya.
Kemudian ada etika komunikasi di tempat kerja. Nah, pertama kalian harus menghargai lawan bicara. Jadi ketika lawan bicara Anda sedang bicara, biarkan dia bercerita tentang seluruh informasi yang ingin dia berikan. Kalian harus mendengarkan, kemudian mendengarkan dengan seksama dan dipahami tentang pesan yang sudah disampaikan. Nah, kalau lawan bicara sudah selesai berbicara, baru kalian bisa mulai untuk berkomunikasi lebih jauh lagi dengannya. Kemudian yang kedua ada jangan memotong pembicaraan. Jadi dalam proses berkomunikasi dengan lawan bicara, jangan sampai memotong pembicaraan. Jadi tolong coba sabar jika ingin berbicara, karena setiap orang pasti memiliki kesempatannya masing-masing. Kalau lama dalam rapat terus belum ada sesi tanya jawab, itu kalian sabar. Kalau ingin mengungkapkan ada yang berujel gitu di hati, itu ditahan sampai waktu tanya jawab. Oke, yang ketiga ada menatap mata lawan bicara. Jadi menatap mata lawan bicara ini sama saja kalian itu menghargai lawan bicara kalian. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa lawan bicara itu berbicara, kalian itu mendengarkan dengan baik. Jangan malah menatap ke samping, kanan, bawah, atau atas, padahal lawan bicara kalian itu ada di depan kalian. Apalagi sampai memainkan HP, itu sangat tidak sopan ya. Dan yang keempat itu menggunakan bahasa yang sopan. Jadi menggunakan bahasa dan komunikasi itu adalah wajib agar kalian saat berkomunikasi itu saling sambung menyambung. Jadi kalau kalian menggunakan bahasa Jawa misalnya, terus teman kalian ada yang dari Jakarta, tentu teman kalian kasihan dong karena nggak paham. Karena nggak semua orang itu bisa berbahasa Jawa. Jadi sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saja yang baik dan juga benar. Oke. Nah, selanjutnya ada kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, kesalahan dalam berkomunikasi ini ada yang pertama faktor visualnya. Nah, dimulai dari penampilan dan juga bahasa tubuh. Nah, untuk penampilannya kira-kira kalau kalian diajak rapat sama bos kalian gitu, terus pakaian kalian kayak mau nyeblak gitu kan nggak mungkin dong, ya kan? Jadi harus menyesuaikan pakaian kalian, ya harus sopan, wangi, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa tubuhnya juga harus diperhatikan, jangan hanya menunjuk gitu. Kalau lagi rapat itu tidak boleh, terus harus sabar gitu ya. Kemudian ada faktor vokal, bagaimana intonasinya, bagaimana kita menjaga intonasi kita saat berbicara dengan orang lain. Karena intonasi saat marah dan juga intonasi saat tegas itu jauh berbeda. Jadi penekanannya itu diperbarui. Kemudian ada faktor verbal. Pesan yang kita sampaikan itu termasuk kata-kata yang kita ucapkan. Jadi tidak boleh berbeda. Oke, ini sudah habis, tapi tidak tahu ya kenapa kok nggak bisa. Tapi materinya sudah habis. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi dari materi kita di pagi hari ini. Jadi kalau belum, sudah siap ya untuk tugas berarti? Insyaallah. Masih pagi loh ini, waduh. Ngantuk semua ini sepertinya. Ngantuk? Iya. Oke, berarti langsung tugas aja biar gak ngantuk. Oke? Baik. Jadi untuk tugasnya ini nanti ada studi kasus ya bentuknya. Enggak individu kok. Jadi berkelompok. Nanti kalian terbagi menjadi 2 kelompok. Ini ada 8 orang ya. 8 orang berarti sini kelompok 1 4 orang. Kemudian di sini kelompok 2 4 orang. Jadi 4 orang. Oke? Jadi kelompoknya bisa pindah dari sekarang, bisa bergabung di temannya masing-masing. Oke? Sebelum Ibu menjelaskan lebih detail untuk tugasnya. Oke, sudah bergabung. Berarti kelompok ini adalah kelompok 1 dan yang
yang sebelah kanan kelompok 2. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu memberikan 1 lembar. Ini ada studi kasus ya. Ini untuk kelompok 2. Jadi bisa kalian diskusikan terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian akan presentasi di depan. Untuk diskusi itu waktunya 5 menit aja. Dan untuk instruksinya bisa dibaca ya. Itu ada staf yang bernama Andi. Staf yang bernama Andi itu adalah staf perkantoran ya. Jadi dia itu juga melakukan kesalahan-kesalahan seperti memotong nada pembicaraan, kemudian nada yang terlalu tinggi saat berbicara dengan klien atau konsumennya. Itu bisa kalian analisis mulai dari solusinya apa, penyebabnya apa, dan juga tolong dimasukkan dialog yang benar yang sebaiknya dikatakan Andi saat bertemu dengan konsumen yang seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini jawabannya langsung ditulis di bawahnya atau di depan lain? Kalau karena itu sangat ngepres ya di lembarnya, itu bisa kalian kerjakan di buku tulis saja. Tapi nanti satu kelompok itu hanya 1 anak saja yang nulis, tapi presentasinya 4 orang gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau misal dikerjain di belakangnya juga bakal tidak boleh. Boleh, nggak apa-apa sih kalau kalian nggak keberatan, kalau mau dikerjakan di belakangnya, nggak apa-apa. Senyamannya kalian aja, yang penting waktu presentasi kalian nyaman. Oke, bisa dikerjakan dari sekarang, waktunya 5 menit aja. Bisa ya. 10 menit, 5 menit aja dong. 6 menit deh, nggak apa-apa, nanti lebih dikit. Oke, kalian kan ini cuma studi kasus. Oke, selamat mengerjakan. Oke, bisa dikerjakan ya teman-teman. Untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang dibingungkan nggak ini untuk kasusnya? Iya, saya mau tanya. Oke. Bu, kalau di kasus itu kan karyawannya tadi kan Andi itu kan tadi menjawab sama main HP. Nah itu kan masuk poin tidak konvensional, tapi yang mana itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kalau ada staf yang seperti itu, ada komunikasi yang seperti itu masuk pada aspek sikap dan menghargai lawan bicara kita. Jadi seumpama kalian itu berkomunikasi dengan orang lain, tapi lawan bicara kalian itu main HP sendiri, tentu pesan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kalian terima gitu. Jadi ada salah-salah sedikit. Itu bisa dimasukkan di analisis kalian ya. Terima kasih, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Untuk kelompok 2, halo. Halo. Ada yang ditanyakan? Masih belum, Ibu. Oke, paham ya berarti? Paham. Oke, semangat. Baik, Bu, terima kasih. 5 menit loh ya waktunya. Ya, Bu, sebentar. Bentar, Bu. Oke. Terus Ibu ini ya. Oke, gimana? Belum, Bu, belum. Belum selesai. Oh, belum. Kalian dong? Iya, masih. Bu. Jangan rahasia, Bu. Oke, nanti presentasi
Loh, kok gitu sih? Nanti juga ada kasih. Oke, pelit ya kelompok 1. Aku bertanya kelompok 1. Kalau lagi ditanyakan bilang lo ya. Iya, Ibu. Sudah belum? Iki siapa sih menanggapi? Siapa oke? Iya. Nanti ada presentasinya kelompok 1 terlebih dahulu atau kelompok 2 terlebih dahulu? Satu. Iya. Oh, udah jam. Oke. Kelompok 1 ya, siap? Siap. Udah boleh maju lah. Apa? Boleh maju kan? Kita selesai loh, Bu. Kita udah selesai Bu. Bentar lagi ya, waktunya masih ada. Oke. Ini kelompok 2 belum selesai kan? Kalian jangan buru-buru gitu dong. Kelompok 1 ini pasti ya. Lalu ambis kalau kata orang. Jangan nanti besar kepala itu. Dasar anak muda. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Tidak bisa segera dikerjakan. Kelompok 2. Masih belum. Sampai Oke, sabar. Namanya Apa sih? Apa sih? Kelompok 2 ini kalem-kalem kayaknya. Kalau kelompok 1 ini ekstrovert semua. emang iya? Iya, dan nanti yang bicara nggak cuma salah satu lah ya. Ya, Bu. Harus bagian bicara, entah itu diskusi menjawab. Terus yang bertanya siapa? Oke. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai semua, sesuai kesepakatan tadi, yang maju duluan itu adalah kelompok 1. Kelompok 2 nanti urutan ke 2. Nanti jangan lupa juga untuk ada tanya jawab soal diskusi kalian. Jadi jangan hanya presentasi saja, kemudian tidak ada yang bertanya jawab. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke, untuk kelompok 1 bisa langsung saja dimulai untuk presentasinya. Bisa maju ke depan? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi buat Bu Faris dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 1, saya Atilia Damayanti. Saya Nabila Jaya. Saya Amrul Alfa. Saya Garis Erfudus. Di sini kami akan membedah studi kasus mengenai kasus Adi yang menurut kami sangat tidak profesional dalam melayani pelanggan. Sebelumnya tadi studi kasus kami itu judulnya drama di meja administrasi. Narasi kasusnya, seorang pelanggan datang ke kantor dengan wajah bingung karena dokumennya belum selesai diproses. Saat pelanggan tersebut mencoba menjelaskan kronologinya, staf administrasi bernama Andi merespon dengan memotong pembicaraan pelanggan saat baru bicara satu kalimat, lalu menjawab dengan nada suara tinggi dan ketus. Seperti, "Bapak tunggu dulu ya, saya lagi repot. Jangan tanya-tanya terus, nanti juga jadi." Lalu Andi juga berbicara tanpa menatap mata pelanggan karena sibuk memperhatikan berkas di mejanya. Untuk pertanyaan diskusi yang pertama itu identifikasi masalah. Berdasarkan kasus di atas, sikap Andi mana saja termasuk komunikasi tidak profesional. Lalu yang kedua ada dampaknya. Apa dampak dari perilaku Andi terhadap citra perusahaan atau perasaan pelanggan? Dan yang terakhir ada penyajian solusi. Bagaimana sikap seharusnya Andi untuk menjawab pelanggan tersebut dengan menerapkan etika komunikasi yang benar. Nah, baik, masuk dari analisis masalahnya. Jadi, hasil diskusi kami itu menemukan bahwa Andi melanggar etika komunikasi kantor.
Nah, yang pertama itu dia memotong pembicaraan. Nah, padahal kita tuh harus jadi pendengar yang baik. Nah, terus yang kedua itu ada nada yang terlalu tinggi. Nah, itu bisa membuat pelanggan itu merasa diserang atau seperti diintimidasi atau kayak merasa tidak nyaman gitu loh. Nah, terus yang paling parah itu tidak ada kontak mata antara Andi dengan si pelanggan. Nah, tidak adanya kontak mata ini tuh terkesan tidak menghargai orang di depannya, seperti kayak nggak menghargai pelanggan. Padahal kan pelanggan itu adalah raja. Seperti itu. Nah, untuk solusi dari kami itu, yang pertama yang harus dilakukan oleh Andi adalah menenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian menerima pelanggan tersebut dengan meredam ego dan masalah yang dimiliki dengan memberikan pelayanan dengan mohon ditunggu sebentar ya Bapak, kami akan mengecek pekerjaan kami terlebih dahulu, kemudian akan mengecek dokumen yang Bapak miliki dan mohon bersabar, nanti apabila sudah kami menyelesaikan masalah kami, maka kami akan melayani Bapak dengan baik gitu. Nah, apabila Andi menerapkan hal tersebut, tentunya pelanggan itu akan merasa dihargai dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Gitu. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok kami, etika berkomunikasi itu nggak cuma sekedar kata-kata, tapi juga sikap, tubuh, dan juga kesabaran dari diri kita sendiri. Sekian dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silahkan. Ayo kelompok 2, jika ingin bertanya, dipersilakan baru saja sesi tanya jawab. Saya izin bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan. Jadi kalau seandainya pelanggannya itu tetap marah-marah meski kita sudah bicara sopan, nah etika kita sebagai staff administrasi itu harus bagaimana? Silakan. Kita Diskusi dulu. izin berdiskusi dulu ya, Bu. Ya, silakan jangan lama-lama ya, karena kan tadi jawabannya sudah ada di kalian tadi intinya. Izin menjawab ya. Izin menjawab pertanyaan dari Nina. Menurut hasil diskusi kami, kalau pelanggan itu tetap marah, kita sebagai staff juga harus tetap tenang dan tidak boleh terpancing emosi. Kita tetap menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Terus jika masalahnya sudah di luar kendali kita, etikanya adalah memohon maaf kembali dengan segera, melaporkan atau mengarahkan pelanggan tersebut ke atasan yang lebih berwenang secara hukum seperti itu. Oke, izin menambahkan sedikit. Menurut saya etika itu adalah kita juga harus menjadi pendengar yang aktif. Kadang pelanggan itu hanya ingin didengarkan ketika mencurahkan keluhannya. Nah, jadi kita juga harus juga jangan terus membela diri, tapi biarkan pelanggan itu bicara sampai dia itu merasa lega gitu. Nah, terus baru kita tawarkan solusi, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana enaknya win-win solution kayak gitu. Nah, tapi juga nada bicara kita itu juga harus tetap rendah dan harus tetap menghargai si pelanggan tersebut. Ya, betul, jangan sampai terpancing emosi. Oke, kelompok 2 sudah terjawab? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduk. Kelompok 1 Ibu. Iya, kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduk dan Ibu akan menambahkan tambahan sebentar. Terima kasih. Ditutup terlebih dahulu dong. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya kelompok 1, presentasi yang bagus. Ini Ibu menambahkan sedikit, jadi
Etika dalam berkomunikasi itu bukan hanya tentang tutur kata yang kita ucapkan saja dari mulut, tapi juga bagaimana kita menjaga perilaku kita agar citra perusahaan kita itu juga tetap bagus, walaupun memang situasinya sedang sulit kayak yang dialami oleh Adi tadi. Oke, untuk kelompok 2 bisa maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 bisa maju untuk mempresentasikan hasil studi kasusnya ya. Bisa langsung dimulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vanes dan teman-teman yang saya sayangi ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus Andi yang seorang pelanggan datang ke kantor dengan wajah bingung karena dokumennya belum selesai. Nah, saat pelanggan tersebut mencoba menjelaskan kronologinya, staf administrasi bernama Andi merespon dengan memotong pembicaraan pelanggan saat baru bicara satu kalimat, terus menjawab dengan nada suara yang tinggi dan ketus. Seperti, "Bapak, tunggu dulu ya, saya lagi repot nih, jangan tanya-tanya terus, nanti juga jadi." Terus yang terakhir, Andi berbicara tanpa menatap mata pelanggan karena sibuk merapikan berkas di mejanya. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Erina Nidita Jayani, Saya Nasya Sabil. Saya Sarina Agustianti. Saya Zuina Suciawalia. Nah, jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Jadi untuk yang pertama, menurut kelompok kami, apa yang dilakukan oleh Adi itu bukanlah contoh komunikasi yang sangat tidak profesional. Kenapa begitu? Karena Andi ini melanggar etika respect atau hormat dan responsiveness atau bertanggapan. Kesalahan fatalnya itu bukan hanya di kata-kata aja, yang tadi dia bilang, "Bapak tunggu dulu ya, saya lagi repot, jangan tanya-tanya terus, nanti juga jadi." Bukan hanya di situ aja, tetapi juga di sikapnya yang memotong pembicaraan, karena tadi kan juga sudah dijelaskan sama Bu Vanes kalau semisal memotong pembicaraan itu bukanlah etika komunikasi yang profesional. Lalu padahal kan dalam aturan kantor itu kan juga kita harus membiarkan tamu itu selesai bicara dulu agar kita paham masalahnya secara utuh. Kalau semisal kita potong-potong kan nantinya kita tidak bisa memahami apa yang akan dikatakan oleh si pelanggannya itu dengan baik. Betul banget, dan tambahan dari hasil kita diskusi yaitu perilaku Andi ini dampaknya sangat besar. Yang pertama itu ada pelanggan akan merasa direndahkan, dan yang kedua mungkin citra kantor kita jadi buruk. Jadi bisa-bisa itu pelanggan memberikan kita ulasan yang negatif dan mungkin dapat rating yang jelek ataupun bintang 1. Jadi meskipun kita sibuk atau Andi sebut sibuk, etika tetap harus nomor 1 agar kepercayaan pelanggan tidak hilang. Untuk yang terakhir itu kesimpulannya, profesionalitas itu kita akan diuji saat kita itu lagi sibuk. Nah, jadi jika kita tidak bisa mengontrol emosi saat kita misal bekerja sebagai kasir atau administrasi, nah itu kita tidak akan disebut lolos atau kita akan gagal sebagai staf administrasi. Nah, mungkin cukup dari kelompok kami. Apakah ada masukan dari kelompok 1? Mungkin ada yang mau menambahkan atau bacaannya? Silakan kelompok 1 bisa langsung saja. Boleh, Acel. Tadi kan disebutkan kalau Andi tuh mengatakan kalau dia repot ya. Kalau seandainya nih kita emang benar-benar lagi repot terus dikejar deadline,
sama atasan. Gimana sih cara kita menolak pelanggar tersebut tanpa melanggar etika komunikasi tadi? Boleh berdiskusi terlebih dahulu. Boleh. Oke, tapi sebentar saja ya. Baik, Ibu. Baik, aku izin menjawab pertanyaannya dari Adel tadi ya. Untuk kalau semisal memang sedang repot itu etikanya kita harus tetap menatap pelanggan sebentar dengan tersenyum, lalu meminta izin dengan sopan, bukan malah bilang jangan tanya-tanya terus nanti juga jadi gitu kan. Jadi meminta izinnya tuh dengan sopan, misalnya mohon maaf Bapak, saat ini saya sedang menyelesaikan laporan yang harus segera dikumpulkan. Mohon kesediaannya menunggu sekitar 5 menit ya Pak, atau Bapak bisa duduk dulu di ruang tunggu. Jadi kuncinya itu ada di komunikasi yang jujur tapi tetap rendah hati, bukan malah membentak. Jadi tetap harus dengan kata-kata yang halus dan tidak membentak seperti itu. Oke, kelompok 1 sudah menjawab? Sudah. Oke, untuk kelompok 2 bisa ditutup dan kembali ke tempat duduknya. Iya, dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dulu dong untuk kita semua. Oke, terima kasih kelompok 1 dan juga kelompok 2. Jadi di sini Ibu izin menambahkan sebentar aja ya. Jadi untuk kelompok 2 tadi menyoroti tentang citra perusahaan. Jadi suatu saat nanti kalau kalian sudah bekerja entah di mana pun itu, tolong dijaga sikapnya. Jadi kalau kalian sikapnya itu baik, tentu perusahaan kalian juga akan namanya baik. Dan sebaliknya kalau sikap kalian jelek, tentu perusahaan namanya juga akan jelek. Nah, terlepas itu ada 3 hal atau 3 etika yang sebaiknya kita terapkan atau bisa kita sebut sebagai the 3 pillars of professional communication. Jadi ada 3 pilar komunikasi yang sebaiknya kita terapkan dalam etika berkomunikasi. Yang pertama ada etika verbal atau bahasa. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwasannya ketika kita berkomunikasi yang pertama harus kita memperhatikan pemilihan bahasa. Kemudian yang kedua tidak membentak. Yang ketiga tetap stay calm atau tetap tenang walaupun kita berada dalam kondisi yang tidak mood, lagi marah. Itu kalau kita ketemu klien harus tetap profesional. Kemudian yang kedua ada etika nonverbal atau bisa kita sebut sikap. Nah, kelompok 1 tadi sudah menjelaskan bahwasannya kita harus melakukan kontak mata, kemudian memberhentikan aktivitas kita sebentar saat kita berkomunikasi dengan orang lain karena itu adalah bentuk penghargaan pada lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga ada manajemen emosi dan juga solusi. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita saat berkomunikasi dengan orang lain. Seumpama seperti staf tadi ya, dia tidak bisa mengontrol emosi karena memang dia sedang dikejar deadline juga dari atasannya. Jadi kita harus tetap profesional. Jadi pesan Ibu bahwa dimanapun dan kapanpun kalian berada, jadilah pribadi yang senantiasa senang untuk diajak berbicara orang lain. Jadi ketika kalian menyenangkan untuk diajak berbicara, tentu suatu saat nih, kalau kalian bekerja di tempat kerja kalian nanti, teman kerja kalian nanti itu tidak terlalu mengingat mengenai wajah kalian, kecuali kalian kayak Lisa, Blackpink gitu kan, ya kan? Itu pasti akan diingat. Tapi kalau kalian itu mempunyai sikap yang baik, kemudian berani untuk menolong teman kerja kalian, itu tentu sikap itu lebih diingat oleh teman kerja kalian walaupun sudah tidak ketemu 1 atau 2 tahun lagi. Baik, untuk materi kita mengenai etika komunikasi di tempat kerja sudah sampai di sini saja. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum, ada yang mau menyimpulkan nggak nih? Untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini tuh ada apa?
Bisa angkat tangan ya? Iya. Jadi kesimpulannya sebagai bahan refleksi kita itu apa? Masa gak ada yang tahu sih? Udah presentasi loh tadi. Saya. Oke, ada, silakan. Kalau dari pembahasan tadi itu saya jadi sadar kalau waktu kita berkomunikasi sama orang lain itu kita kalau nada bicara itu penting banget. Terus juga meskipun kita benar kalau nadanya tinggi, kita itu jadi nggak profesional, sama kita itu jadi terkesan jahat dan juga membentak semua orang bicara. Oke, benar ya yang dikatakan Adele bahwasanya tidak hanya isi pesannya saja, tetapi juga bagaimana kita membungkus atau cara penyampaian berkomunikasi kita. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita pelajari untuk materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kalian atau kita akan pelajari mengenai body language. Jadi bagaimana? Jadi tolong ya kalian tuh kan di YouTube ada banyak seperti tontonan kayak gimana sih caranya etika duduk saat rapat, etika saat diajak makan bersama klien-klien besar, itu bisa dipelajari. Untuk minggu depan kita juga ada tes kuis untuk materi hari ini ya, jadi bisa dipelajari juga. Untuk pagi hari ini sudah Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman dan bisa dipimpin untuk berdoa kepada ketua kelas. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.